Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Hari ini adalah hari ke-10 di bulan Ramadan. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat untuk dapat diberikan kesempatan sampai tanggal 10 Ramadan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai aktivitas ibadah yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam kita terus panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita menjadi orang yang paling dekat dengan beliau nanti di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita. Di hari yang ke-10 ini kita masuk pada majelis yang ke-11. Kita masuk ke majelis yang ke-11, yaitu pembahasan tentang adab-adab berpuasa yang sifatnya sunnah. Adab-adab puasa yang sifatnya sunnah. Kemarin kita telah bahas adab-adab dalam berpuasa yang sifatnya wajib, dan itu ada 2. Yang pertama melaksanakan semua perintah Allah, dan yang kedua meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Cuman 2 itu. Dan hari ini kita akan bahas adab-adab puasa yang sunnah, yang sifatnya sunnah. Yang pertama, kata penulis, adab yang pertama yang sudah sepantasnya kita laksanakan ketika kita menjalankan ibadah puasa, yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur, yaitu makan di akhir malam sebelum waktu fajar, sebelum masuk fajar. Itulah makan sahur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Makan sahurlah, karena di makan sahur itu ada keberkahan. Kita hidup bukan mengumpulkan banyak harta, bukan mengumpulkan banyak makan, tapi yang cari dari kehidupan ini adalah keberkahan. Tidak mengapa sedikit asalkan berkah daripada banyak menyulitkan. Belum tentu banyak itu berkah, belum tentu banyak itu berkah. Betapa banyak orang yang banyak hartanya namun merasa hidupnya sepi, hampa, kosong. Dulu waktu saya tinggal di Bogor, itu dekat rumah ada perumahan elit, rumahnya besar-besar. Namun tahukah kaum muslimin sekalian dan muslimat, itu rumah besar-besar dan mewah serta bagus dihuni oleh rumput ilalang. Kenapa? Karena penghuninya tidak ada. Dia beli rumah cuma buat investasi. Jadi tidak dihuni, rumah 2 lantai, megah, pagar tinggi. Tapi yang menghuni tikus, cicak, kecoa, dan rerumputan. Ya. Jadi tidak perlu kita punya banyak harta, yang penting adalah keberkahan. Begitu juga ilmu, begitu juga ilmu. Laisal ilmu bikasratir riwayah, walakinnal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan,
namun ilmu itu betapa kita takut kepada Allah. Makin bertambah ilmu kita, makin kita taat, makin kita takut berbuat maksiat. Kemudian dari hadis yang lain dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahur." Perbedaan antara puasanya ahlul kitab dan puasanya kita kaum muslimin adalah dimakan sahur. Kita puasanya dianjurkan, disunahkan makan sahur, ahlul kitab tidak. Maka makan sahurlah. Dan betapa banyak kita disuruh untuk menyelisihi ahlul kitab. Kita disuruh menyelisihi ahlul kitab, ya, termasuk dimakan sahur. Demikian juga Nabi SAW bukan hanya menganjurkan makan sahur, namun Nabi juga menganjurkan makanan apa yang dimakan saat sahur. Makan apa yang dimakan saat sahur. Nabi SAW menganjurkan kita untuk sahur dengan kurma. Nabi menganjurkan kita untuk makan sahur dengan apa? Dengan kurma. Kalau seandainya kita tidak sanggup, maka hendaklah kita tetap memakan kurma walaupun kita makannya makan nasi. Jadi tetap harus ada kurmanya. Kenapa? Imtisalan, karena kita ingin meneladani Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nikmas sahuril mu'min at-tamru. Betapa nikmatnya makanan sahur orang yang beriman, yaitu kurma. Jadi makanan sahur yang paling nikmat bagi orang mukmin itu adalah kurma. Maka hendaklah kita berusaha untuk makan dengan kurma. Walaupun tidak hanya kurma yang kita makan, minimal kita tetap makan kurma. Demikian juga Nabi SAW memuji waktu sahur. Kata Nabi SAW, as-suhuru kulluhu barakatun. Makan sahur itu semuanya berkah. Kalau kita masih ingat, Nabi SAW menganjurkan kita untuk makan, bahkan jangan sampai ada yang tertinggal. Kita dianjurkan untuk menjilat jari jemari yang kita gunakan untuk makan, atau kita minta tolong orang lain yang menjilati. Kalau kita masih ingat hadis itu, kata Nabi SAW, hendaklah engkau jilat jari jemarimu atau orang lain yang menjilat, ya. Tapi jangan bayangkan yang menjilat teman, karena itu akan menjadi jijik. Tapi bayangkan kalau yang menjilat itu adalah anak, bapak, istri, itu romantis. Tangan anak kita jilati itu romantis, tapi kalau tangan teman antum jilati dinilai rakus, ya. Itu yang dimaksud adalah seperti itu. Kata Nabi SAW, yang kita cari dari makanan itu keberkahan, maka jangan sisakan sedikit pun. Nah, ketika kita makan sahur, Nabi menjamin semuanya berkah. Semua yang kita makan itu berkah. As-suhuru kulluhu barakatun fala tada'uhu. Semua makan sahur itu berkah, maka jangan tinggalkan makan sahur itu. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, walaupun hanya seteguk air. Kalau antum sahur dan antum hanya punya seteguk air, sahurlah. Seteguk air itu yang Allah akan jadikan menguatkan hidup antum seharian, karena itu penuh berkah. Naam. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan solawat bagi orang yang makan sahur. Solawatnya para malaikat berupa permohonan doa kepada Allah agar kita diampuni dan diangkat derajatnya. Adapun solawatnya Allah kepada kita adalah pengampunan dosa dan diangkat derajat kita. Nah, maka hendaklah kita yang makan sahur ini meniatkan makan sahur dalam rangka menjalankan perintah Rasul, agar makan sahur kita berkah. Karena bisa jadi orang makan sahur hanya karena pengen kuat saja. Kenapa kamu makan sahur? Karena besok biar kuat puasanya. Jangan, bukan hanya itu. Maka niatkan kita makan sahur meneladani dan menerapkan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar makan sahur kita itu ibadah.
baru kita tambah niatnya untuk menguatkan kita dapat melaksanakan ibadah puasa esok hari. Jadi niat pertama melaksanakan perintah Rasul, meneladani Rasul. Yang kedua untuk menguatkan kita berpuasa di hari esok. Dan dari makan sahur kita disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Qatadah, dari Anas atau dari sahabat Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik ini adalah pembantu Nabi SAW. Beliau menceritakan, dahulu Nabi pernah makan sahur dengan sahabat Zaid bin Sabit. Nabi pernah makan sahur bersama sahabat Zaid bin Sabit. Setelah makan sahur, Nabi mengajak Zaid bin Sabit untuk sholat. Kata Nabi SAW, ilas sholah, ayo kita sholat. Fasallah, maka Rasul pun sholat. Maka Anas bin Malik yang menyaksikan kejadian itu ditanya oleh Qatadah, berapa jarak antara sholatnya Nabi dengan makan sahur? Berapa jarak sholatnya Nabi dengan makan sahur? Kata Anas bin Malik, kira-kira 50 ayat bacaan Al-Quran. Itulah jarak makan sahur Nabi dengan sholat subuh, yaitu 50 ayat bacaan Al-Quran. Ya, kurang lebih 20-30 menit. Ya, 20-30 menit. Jadi kalau sekarang azan 4:30 misalnya, kita makan sahur jam 4 itu sudah pas. Makan sahur jam 4 itu sudah pas. Jangan makan sahur jam 2, itu makan malam namanya. Ya, bukan makan sahur, makan malam. Ya. Di sini disampaikan oleh penulis, kenapa? Karena dengan kita mengakhirkan makan sahur, energi kita masih besar, masih kuat. Yang kedua, kita aman dari ketiduran sholat subuh. Habis makan kita langsung sholat subuh. Tapi kalau sahurnya jam 2 malam, kemungkinan besar kita akan tidur lagi. Kalau sudah tidur lagi, kemungkinan bablas, ya, tidak sholat subuh. Nah, demikian juga apa yang diriwayatkan dari Aisyah, istri Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Bilal azan pertama saat malam masih ada, yaitu fajar kazib. Masih malam, ya. Tapi seakan-akan ada fajar. Itulah namanya fajar kazib, masih malam. Lantas Nabi SAW bersabda, makan dan minumlah sampai terdengar suara azannya Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum adalah sahabat yang mulia, namun beliau buta. Beliau tidak akan azan fajar sampai orang mengatakan Ibnu Ummi Maktum, fajar sudah nampak, azan. Maka dia pun azan. Kata Nabi SAW, sampai terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum, yaitu sampai datang waktu fajar. Itulah jaraknya. Jadi jarak azan pertama ke azan kedua, itulah waktu kita untuk makan sahur. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah, yaitu makan sahurlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Ya, dulu prakteknya sahabat bawa benang putih, benang hitam, ya. Karena dulu belum ada lampu sekarang, belum ada LED dilihat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud bukan melihat seperti ini, tapi yang dimaksud minal fajar, yaitu fajar. Kalau sudah fajar, sudah berhenti makan sahurnya. Nah, maka kita tidak boleh berhenti makan sahur sampai masuk fajar. Jadi tidak ada istilah 10 menit sebelum fajar kita wajib berhenti, tidak. Ya, tidak. Boleh makan, boleh minum. Nah, dulu kita sebelum menit sebelum waktu fajar, sebelum azan kita sudah berhenti. Bahkan yang lupa minum obat pun tidak jadi minum obat nggak apa-apa, ya. Karena apa? Karena batasannya adalah fajar, bukan 10 menit sebelum fajar.
Jadi makna imsak adalah fajar, bukan 10 menit sebelum fajar. Nah, adapun yang di jadwal-jadwal yang tersebar itu kesalahan dalam memaknai mana imsak. Imsak itu menahan. Kapan kita menahan? Saat terdengar azan subuh, bukan 10 menit sebelum azan subuh. Jadi jangan berhenti kalau sudah ada bunyi sirine gitu ya, kita nggak makan lagi. Enggak, tetap makan, tapi itu peringatan 10 menit lagi waktu subuh, segera makan. Nah itu, jadi kita rubah memaknainya. Kan masih ada nih suara sirine, nggak bisa. Nah ini apa, menirukan suaranya, pokoknya wiwit gitulah ya. Itu tandanya 10 menit lagi azan subuh, segera makan, cepat, jangan lama-lama lagi ya. Inilah yang pertama. Yang kedua, dari adab saat berpuasa yang sifatnya sunnah, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Dan yang dimaksud menyegerakan berbuka puasa adalah setelah matahari tenggelam, bukan waktu asar kita sudah buka. Asar buka kita, kenapa? Kata Nabi menyegerakan berbuka. Ini salah. Yang dimaksud menyegerakan buka, kalau sudah terbenam matahari jangan ditunda, segera berbuka. Itu yang dimaksud. Karena dahulu ya orang-orang Majusi ya, itu mereka menahan untuk berbuka sampai terbit bintang. Demikian juga yang dilakukan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Tidaklah dia berbuka puasa kecuali bintang telah muncul. Artinya setelah Isya dia baru berbuka. Nah Nabi SAW melarang, kalau sudah waktu maghrib ya berbuka. Kalau sudah waktu maghrib ya berbuka. Dan kita mengetahui tenggelamnya matahari dengan dua cara. Pertama, kita punya kemampuan untuk mengetahui matahari betul-betul tenggelam. Yang kedua, kita percaya dengan muazin. Dan yang paling mudah adalah percaya dengan muazin. Dan muazin adalah orang yang diamanahi. Maka jangan serampangan ketika dia azan. Udah masuk azan ya, ternyata belum, dia yang tanggung jawab ya. Dia yang tanggung jawab. Kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan selalu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadits qudsi, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera dalam berbuka. Ya, jangan ditunda-tunda ya. Dan dalam berbuka kita disunnahkan berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma basah. Rutop kurma basah. Namun kita di Indonesia cukup sulit menemui kurma basah ini. Andaipun ada, harganya luar biasa ya. Maka kalau kita tidak mampu dengan rutop, kita dengan tamar. Tamar itu kurma kering yang kita makan selama ini. Itu namanya kurma kering. Kalau tidak ada juga ya, karena kita tidak mampu beli misalnya kan, mungkin ekonomi sulit ya, pandemi ya, datanglah ke Al-Madinah ya, biar bisa makan kurma. Jadi jangan buka di rumah, bukan di rumah nggak ada kurma, buka di sini biar ada makan kurma. Tapi kalau tetap tidak ada, maka kita mulai dengan air putih. Tapi kalau tidak ada Ustaz, nggak ada rutop, nggak ada tamar, nggak ada kurma ya, dan tidak ada apa? Air. Bagaimana? Ya apa aja yang ada kita batalkan. Ya, ada daun singkong ya, daun ubi, makan daun ubi. Kalau ada apa lagi? Ya apa aja lah kita batalkan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka kita niatkan batal. Jadi tidak perlu ngumpulkan air ludah. Misal kita dalam perjalanan ya, dalam bis ya, oh udah waktu azan, gimana cara batalin? Ngumpulkan air ludah ditelan, tidak sah juga, itu sama aja. Jadi bagaimana caranya? Meniatkan, ya Allah aku batal puasa. Karena niat batal puasa, batal puasanya. Jadi jangan pernah siang-siang kita berniat membatalkan puasa, batal puasa kita. Jangan ya, jangan. Innamal a'malu binniyat. Karena setiap amal itu tergantung niatnya. Naam. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga dari sunnah yang dapat kita lakukan adalah berdoa ketika kita berbuka puasa. Berdoa.
Berdoanya apa saja yang kita sukai, ya. Kata Nabi SAW, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki kesempatan berdoa yang tidak akan tertolak. Berdoa apa saja? Berdoa apa saja. Yang paling penting kita minta keselamatan akhirat. Yang paling penting kita meminta keselamatan akhirat. Kemudian kita keselamatan anak, istri kita, diri kita, dan orang terdekat dari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Nah, dan kita juga disunahkan untuk berdoa yang datang dari Nabi SAW, zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Dan ini hadisnya hadis hasan. Hadisnya hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, ya, walaupun didhaifkan juga oleh Imam At-Tirmizi. Nah, atau ya doa yang tersebar juga, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, ya. Atau doa yang ini namun sanad hadis ini dhaif, ya. Maka boleh kita berdoa apa saja dengan zahabaz zama'u, itu maksur dari Nabi SAW. Yang keempat, dari adab yang dapat kita lakukan saat kita berpuasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan, bulan puasa adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita telah bacakan kemarin di majelis sebelumnya. Dahulu para salaf menghatamkan Al-Quran 3 hari, 2 hari. Ada yang 1 bulan bisa menghatamkan sampai 20 kali, 15 kali, ya, 17 kali, ya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i dapat menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti sehari berapa kali hatam? 2 kali. Kok bisa? Bisa dengan keberkahan yang Allah berikan. Tinggal kita benar-benar fokus untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak, kalau kita niatnya jujur, Allah beri kekuatan. Tapi kalau kita niatnya setengah, ya setengah juga jadinya. Niatnya 1 lembar, karena setengah cuma setengah lembar. Berikutnya juga digabung oleh penulis adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak zikir. Demikian juga kita juga dianjurkan untuk memperbanyak berdoa dan juga sholat. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk banyak berdoa, banyak berzikir, banyak sholat, dan bulan untuk banyak sedekah. Kita baca hadisnya. Jadi salah satu adab di Ramadan, di bulan puasa ini adalah apa? Banyak baca Quran, banyak zikir, banyak doa, banyak sholat, banyak sedekah. Dari Nabi SAW, zakirullahi fi Ramadan maghfurun lahu. Orang yang berzikir kepada Allah di bulan Ramadan diampuni. Namun hadis ini dhaif, ya. Demikian juga Nabi SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya orang yang puasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dari dia berpuasa fajar sampai maghrib doanya tidak tertolak. Maka perbanyak berdoa kepada Allah, ya. Dan paling berhak kita meminta keselamatan akhirat dan keselamatan dunia. Demikian juga yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang sedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu, ketika Jibril mendatanginya untuk belajar Al-Quran, ya. Jibril mengajarkan Nabi Al-Quran tadarus. Naam. Ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Lebih daripada angin yang berhembus. Dan yang dimaksud dermawan ini dalam segala aspek. Kalau kita punya tenaga, kita dermawan tenaganya. Kalau kita punya harta, kita dermawan hartanya.
Kalau kita punya ilmu, kita dermawan ilmunya. Kalau kita punya suara bagus kita yang kita berikan. Jadi imam, pengajar Al-Quran, dan lain sebagainya. Semua yang kita bisa, kita kerahkan. Makanya para santri rebutan harusnya. Bantu ngepel, cuci piring, itu kita yang kerjakan. Karena kita belum punya uang untuk memberikan yang lain. Kerahkan tenaga kita. Lomba-lomba kita. Bantu, ya. Dulu di suatu tempat, ya, kami pernah melihat orang berebut untuk memberikan makanan untuk orang berpuasa. Berebut. Bahkan dimarah-marah, ini aku duluan yang dapat uang ini. Ngapa kau ngambil punya kami? Aja itu. Jadi ayo makan tempat kami, Pak, gitu. Yang lain diambil, marah dia. Jadi harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, apapun yang kita punya kita kerahkan, ya. Karena ini semua adalah sarana kita masuk surga. Sarana kita masuk surga. Adab yang kelima dalam kita berpuasa, yaitu menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Kita mampu melaksanakan puasa. Menghadirkan, Pak. Menghadirkan. Kalau bukan pertolongan Allah, bisa nggak kita puasa? Tidak. Tahun lalu mungkin kita berpuasa dengan orang yang ada di masjid ini. Tahun lalu tahun lalu tidak, pandemi 2 tahun lalu. Kita ketemu dengan saudara kita berpuasa di sini, buka puasa di sini, tarawih di sini. Mungkin tahun ini orang tersebut sudah tidak ada di dunia ini, Pak. Siapa yang memilih dia duluan dipanggil daripada kita? Allah. Lantas kenapa kita tidak bersyukur Allah berikan kita kesempatan untuk berpuasa tahun ini? Mampukah Allah mencabut umur kita, mencabut nyawa kita sebelum Ramadan datang? Jawabannya mampu. Lantas kenapa Allah memberikan nikmat yang agung untuk kita, Pak? Maka hendaklah kita menghadirkan. Maka nanti ketika kita berbuka, hadirkan rasa syukur, ya Rob. Kalau bukan karena nikmat-Mu, aku tidak mungkin dapat menyelesaikan ibadah puasa hari ini. Hadirkan rasa syukur itu. Maka tumbuhlah rasa cinta kepada Allah dan ketawaduan. Kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Maka kaum muslimin dan muslimat, beradablah. Inilah 5 adab yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Beradablah. Walaupun ini adab sunnah, kita tetap laksanakan dengan sepenuh hati. Karena sunnah bagi orang Islam itu adalah keuntungan. Kalau yang wajib itu modal. Modal harus balik modal. Kalau keuntungan harus kita raup sebanyak mungkin. Dan jauhilah maksiat, karena maksiat itu adalah kerugian. Orang yang cerdas jualan tidak mau merugi walaupun sedikit. Coba lihat para pedagang, bertahan dia dengan modalnya dan minta dia mendapat keuntungan, bertahan dia. Ya, antara ibu-ibu dan pedagang sayur, itu berlomba dia. Nah, maka jadilah kita orang yang lebih bertahan lagi, jangan sampai rugi daripada para pedagang. Karena perdagangan kita adalah perdagangan akhirat yang tidak pernah habis, ya. Perdagangan yang tidak pernah habis, ya. Artinya kehidupan kita selama-lamanya nanti di akhirat. Sebelum kami tutup, terakhir kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ada 2 sejatinya tingkatan orang yang berpuasa. Ada 2. Yang pertama adalah tingkatan orang yang berpuasa dari makan, dari minum, dari syahwat, dan dari segala maksiat, yaitu puasa yang sedang kita laksanakan sekarang. Barang siapa melaksanakan puasa ini dengan baik, maka dia telah mendapatkan keuntungan, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Perniagaan yang tidak pernah merugi, maka beruntunglah dia. Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Bahagia saat dia berbuka, bahagia saat dia bertemu dengan Tuhannya, karena dia membawa pahala puasa. Ini tingkatan yang pertama. Kita sangka ini tingkatan paling tinggi, tidak. Ada tingkatan kedua yang lebih tinggi dari itu, yaitu orang yang berpuasa dari dunia semuanya. Bukan hanya di Ramadan, namun dia berpuasa dari semua dunia ini, yaitu berpuasa dari segala macam kemaksiatan, keharaman yang ada di dunia ini. Dia jadikan dunia ini adalah penjara bagi dirinya.
Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, maka tidak mengeluh dia sedikit pun dari apa yang tertinggal dari kesenangan dunia ini. Tidak dia keluhkan. Yang dia menjadi sedih apabila dia tertinggal dari kebaikan akhirat. Maka beruntung, kemudian beruntung bagi siapa yang mampu berpuasa dari dunia, berpuasa dari hiruk pikuk dunia ini. Dia tidak peduli dengan dunia ini, fokusnya adalah akhirat. Dia mengambil bagian dari dunia hanya secukupnya saja. Dia tidak mengeluhkan kemiskinan yang dia derita. Dia tidak mengeluhkan kendaraan yang jelek yang dia punya. Dia tidak mengeluhkan rumah reot yang dia punya. Dia tidak mengeluhkan pakaian yang lusuh dia punya. Karena baginya dunia ini adalah tempat dia berpuasa. Kemudian nanti di akhirat Allah ganti yang lebih baik lagi bagi dirinya, berupa surga, berupa bidadari, berupa rumah yang terbuat dari istana yang luar biasa dari surga. Maka inilah dua tingkatan orang yang berpuasa. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma jammil bawatinina bil ikhlasi lak. Ya Allah, hiasilah batin kami dengan ikhlas kepadamu. Wa hasin a'malana bittiba'i rasulik. Ya Allah, perbaguslah amal kami dengan kami mengikuti petunjuk Rasulmu. Allahumma aikizna minal ghafalat. Ya Allah, bangunan kami dari kelalaian yang banyak selama ini. Wa najjina minad darokat, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa kafir anna dzunuba wasayyi'at, dan hapuslah dari kami kesalahan dan dosa-dosa kami. Waghfir lana wali walidaina wali jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu engkau lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.